Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam penyampaian firman Tuhan. Saya akan mulai dengan pengalaman pribadi saya sendiri bersama istri saya dalam pelayanan. Saya bertemu dengan seorang ibu, ya, dia seorang Kristen, ya. Tetapi dia sudah terkontaminasi dengan pengajaran dan cara pelayanan yang salah dari mereka yang mengklaim diri hamba Tuhan. Dia membandingkan saya dan istri pelayanannya dengan mereka yang kelihatannya, tampaknya punya kuasa dari Allah untuk melakukan mukjizat, penyembuhan, dan lain-lain. Dia itu meragukan saya, apakah saya ini benar ada kuasa Allah atau tidak, ya, dalam pelayanan saya ini dan istri. Saya jujur saja sedih, ya, dan sekaligus kasihan kepada si ibu itu. Si ibu ini jelas juga merepresentasikan, mewakili kebanyakan orang Kristen, ya, yang sudah terkontaminasi, yang sudah terpolusi dengan mereka melihat, mendengar, ya, cara pelayanan hamba Tuhan katanya, ya, yang demikian, ya, yang menonjol-nonjolkan kuasa penyembuhan, pengusiran setan, dan lain-lain. Saya ingin beritahukan, ya, pada kesempatan ini, ya, sebenarnya tanda kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus ada bekerja nyata dalam kehidupan pribadi seorang Kristen ataukah seorang yang melayani Tuhan. Itu ada dua, ya. Dan juga ada nanti tiga berkaitan dengan pribadi hamba Tuhan itu, ya. Saya tambahkan. Yang pertama itu dua hal ini yang esensial, dan yang ketiga juga ya esensial sih, bisa dikatakan demikian. Harus ada berarti dalam kehidupan, ya, kekristenan dan juga dalam pelayanan. Yang pertama, pengajaran yang sehat dari firman Tuhan, dari Alkitab, itu secara otomatis mengakibatkan kehidupan rohani yang sehat pula. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, memelihara hidup dengan menjauhkan diri dari segala hal yang berbau dosa. Itu dia. Ini. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan hamba Tuhan itu sendiri adalah dia dalam pelayanannya itu selalu dimotivasi dengan memuliakan Tuhan. Apapun pelayanan dia itu, apapun bidang pelayanan dia itu, selalu dimotivasi untuk memuliakan Tuhan, bukan meninggikan dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, kredibel, ya, dapat dipercaya. Yang ketiga, loyal, setia, ya, setia sampai akhir hayatnya. Ya, apapun yang terjadi dalam pelayanannya, berapapun orang yang dilayaninya, terus dilayani dengan setia. Lalu yang keempat itu berdedikasi, artinya mengabdikan diri, hidupnya, waktunya, tenaganya, dan lain-lain itu untuk mengerjakan pelayanan yang diembannya dari Tuhan ini. Itu. Jadi untuk kehidupan pribadi seorang Kristen, tandanya bahwa dia ada kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus,
kehidupannya, rohaninya didasarkan atas pengajaran yang sehat dari firman Tuhan. Yang kedua, memelihara hidup kudus. Dan dalam pelayanan, ya, seorang yang melayani itu yang pertama, dia harus memberitakan Injil kepada siapapun juga yang bertemu dengan dia. Bukannya orang luar yang belum percaya Yesus, tapi orang Kristen sendiri di atas mimbar. Seperti kata Stephen Tong begitu. 95% di atas mimbar harus diberitakan Injil. Injil itu apa? Di dalamnya ada dosa. Solusi satu-satunya adalah salib Kristus dan janji hidup kekal. Bukan hidup yang enak di dunia, punya harta dan lain-lain, kaya dan lain-lain. Itu firman Tuhan. Beritakan tentang Injil, tegur dosanya, sadar ya, sampaikan tentang dosa, jangan takut-takut terhadap jemaat, takutnya jemaat itu kabur. Ya, karena berada siapa sih yang mau ditegur dosanya, tapi ini firman Tuhan. Tegur dosanya. Ya, kemudian solusinya ya bertobat kepada Allah dan beriman pada Yesus Kristus sejati, ya, secara sejati, dan janjinya hidup kekal, surga bagiannya. Mengingat apa? Pemberitaan Injil katanya 95%, 95% harus disampaikan di atas mimbar pada orang Kristen. Karena banyak orang Kristen juga yang hanya Kristen saja, bajunya Kristen, ya. Tetapi imannya, pertobatannya masih palsu, masih di mulut doang, kelakuannya tidak sesuai dengan imannya, ya. Tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kata Yakobus, kalau iman yang sejati itu harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, nggak boleh tidak, harus ini harga mati. Lalu yang kedua, si hamba Tuhan itu harus menyampaikan pengajaran yang benar dari firman Tuhan, yang sehat, jangan yang ngaco-ngaco, yang salah, yang membingungkan jemaat. Kalau dua hal ini ada dalam kehidupan pribadi setiap orang Kristen dan juga pelayanan seseorang, itu tandanya dikuasai oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ada padanya. Dan yang ketiga tadi itu, ya, si pelayan Tuhan itu bermotivasikan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan ini. Lalu kredibel, loyal, dan berdedikasi. Bukan yang pengusiran setan, mengklaim diri punya kuasa untuk menyembuhkan dan lain-lain. Ya, itu. Ini kesalahan. Ini harus direformasi. Tapi entah sampai kapan, karena mereka yang mengklaim diri hamba Tuhan, ya, yang mengaku diri sudah menjadi pendeta dan cara pelayanan seperti ini, yang menonjolkan penyembuhan, dapat kuasa untuk mengadakan mujizat, pengusiran setan dan lain-lain, itu makin banyak. Kasihan jemaat Tuhan ini. Itu dia. Jadi saya sungguh prihatin tentang hal ini. Ya. Lagian apa itu? Kuasa, ya. Di dalam Alkitab itu ada yang menonjol, itu memang ada. Dua kuasa yang diterjemahkan dalam bahasa asli itu eksosia dan dunamis, ya, itu dia. Ya. Nah, jadi jangan mengklaim, yang mengklaim diri hamba Tuhan ini bisa punya kuasa untuk menyembuhkan, karena ya ini, kalau eksosia ada dalam diri hamba Tuhan itu baru, ya. Tapi eksosia ini hanya diberikan
itu asalnya dari Allah Bapa, kemudian kepada Tuhan Yesus pada waktu berinkarnasi, dia sebagai anak Allah dan manusia sejati, ya. Dan kemudian Yesus Kristus mendelegasikannya kepada para rasulnya, ya, kepada 12 murid dan Rasul Paulus, ya, Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Itu. Sedangkan jangan mengklaim hamba Tuhan zaman sekarang itu kuasa punya kuasa untuk menyembuhkan. Saya diberikan kuasa itu. Ketika berdoa, mendoakan orang sakit pasti sembuh. Ketika ada orang yang kerasukan setan pasti diusir setannya itu. Karena saya punya kuasa dari Tuhan. Jangan klaim itu. Bisa Tuhan mengerjakan itu, ya. Ya. Tapi jangan berpikiran bahwa setiap kali mendoakan orang sakit, setiap kali mengusiran setan itu pasti setan itu pergi. Tidak, ya. Kita bukan Tuhan Yesus, kita bukan para rasul yang diberikan eksosia ini. Eksosia ini ini ada dapat ini pengertiannya itu, ya, ini saya katakan tadi dari Allah, ya, Allah Bapa diberikan pada itu ini kan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus kepada para rasulnya, para muridnya, 12 murid itu. Itu artinya ekousia ini kuasa yang adil, sungguh dan tak terhalangi bertindak atau memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu atau seseorang. Nah, ini dia. Sedangkan tadi yang disinggung kata dunamis itu, ya, itu dari ada padanannya dari kata bahasa Inggris, dinamit, ya, dinamit. Dinamit itu benda kecil, tapi ketika diinikan ke gunung yang gede, bisa meledak, ya, batu itu. Nah, kata ini katanya menekankan kuasa yang terungkap dalam pengadaan mukjizat tersebut dan menyiratkan tenaga rohani yang menghasilkannya. Mukjizat bisa terjadi, dunamis bisa terjadi, singkatnya gitu saja, ya. Kalau dalam diri seseorang itu ada eksosia sebelumnya, Tuhan sudah berikan. Dan sayangnya, ya bukan sayangnya, ya Tuhan Allah berikannya pada Yesus pada waktu berinkarnasi menjadi manusia, dia sebagai anak Allah dan juga sekaligus sebagai manusia sejati, ya, dalam melaksanakan misi penyelamatan di dunia, ya, itu Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikannya, mendelegasikannya kepada para rasul, para muridnya. Setelah itu tidak, ya. Di luar itu, ini dalam kaitannya pelayanan, karena rupanya ekousia ini juga dikatakan diberikan kepada orang tua bagi anaknya, atau seorang suami kepada istrinya. Ini ekousia. Lalu pada pemerintahan sipil, ya. Lalu ada iblis juga kuasa, walaupun kuasa Allah itu dirampas oleh iblis untuk menjadi miliknya, tapi bukan untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, malahan dipakainya sendiri untuk kemuliaannya sendiri, ya. Tapi ingat, kuasa iblis itu ada dalam batas-batas Tuhan, ya, tidak bisa melampaui apa yang sudah dipatok oleh Tuhan. Ingat ya Ayub itu kan gitu, silahkan kau ambil hartanya dan lain-lain, tetapi jangan nyawanya. Ya udah, kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Nanti kemudian diambil lagi kuasa yang dirampas oleh iblis dari Allah itu, nanti itu pada waktu penghakiman, ya. Jadi gitu, ya. Jadi ya, ini yang jelas, ya, yang benarnya ini kuasa Allah
kuasa Roh Kudus dalam diri seseorang pribadi Kristen atau dalam pelayanan seseorang, itu bukan dengan ditandai dengan apa namanya dia katanya mengusir setan dan lain-lain. Aduh, dan saya jujur saja semakin dikuatkan dengan apa pernyataan dari seorang pendeta, ya, pendeta Dr. Stephen Tong, ya, ya, bercerita tentang siapa itu, ya, Benny Hinn, ya, Benny Hinn, ya. Dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu nabi palsu itu. Walaupun pendeta-pendeta di Indonesia banyak yang mengidolakan dia. Kalau dia mau datang ke Indonesia, wah luar biasa disambutnya seperti raja. Disebut nabi palsu kenapa? Karena dia berani-beraninya menghembuskan Roh Kudus, meniupkan roh, terimalah Roh Kudus begitu. Padahal yang berhak untuk menghembuskan Roh Kudus hanya Allah Bapa dan Yesus Kristus kepada para muridnya. Seenaknya apa namanya? Berarti dia menyamakan diri dengan Allah atau Tuhan Yesus. Bahwa siapa dia? Kan gitu. Dan dia ditanya oleh BBC News, ya, ya, jurnalis, ya, wartawan BBC, Pak Pendeta, dari sekian banyak penyembuhan, ya, yang dilakukan oleh Bapak di tiap KKR itu, seberapa yakinkah Bapak yang disembuhkan itu berapa? 1% kan. Lalu jurnalis itu datang menginterview itu rumah sakit. Dikatakan katanya yang sembuh itu 2%. Kaget. Berarti apa? Kuasa Allah kalah oleh kuasa manusia, kepintaran manusia, kehebatan manusia. Itu dia. Aduh. Lihat Tuhan Yesus, lihat para rasul, para murid. Kalau ada yang memang dalam pelayanannya, dia memberitakan Injil dulu. Yesus pun demikian. Yang diutamakan itu memberitakan Injil, membongkar dosa, memperingatkan orang untuk bertobat dari dosanya, beriman kepada Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan, hidup kekal hanya dalam Dia. Ya, itu dia. Kan gitu. Para nabi, Tuhan Yesus, para rasul, para bapak gereja yang setia pada Alkitab, ya gitu. Selalu saja yang utamakan tuh memberitakan Injil dulu. Yang itu mah aduh, ya apa? Walaupun mereka itu diberikan kuasa ekousia, ya, sehingga bisa menyembuhkan. Tapi itu bukan yang terutama. Yang terutama itu memberitakan Injil. Artinya merebut, merampas orang-orang yang diperbudak oleh iblis itu untuk kembali menjadi milik Tuhan. Ya, itu dia. Sehingga kerajaan Allah boleh nyata di bumi ini, boleh diperluas itu. Jadi begitulah, ya. Kasihan jemaat, kasihan si ibu itu yang tadi saya cerita itu. Ya. Dan segeralah pendeta-pendeta yang mengklaim dari pendeta yang katanya punya kuasa seperti itu, menyembuhkan dan lain-lain dari Tuhan, bertobatlah. Jangan kacaukan pikiran jemaat, jangan sesatkan jemaat. Karena juga di Indonesia ini banyak yang mengklaim dari pendeta hamba Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan dan yang lain. Tetap itu. Yang dua itu. Mengajarkan Alkitab secara sehat dan benar. Untuk hidup rohani pun sehat. Lalu tegur dosa. Ya. Itu dia. 2 Timotius 3 ayat 16 pun katakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu. Puji Tuhan. Ya,
saya berharap ini memberikan pencerahan dan mari kita merubah masing-masing kembali ke firman Tuhan yang benarnya bagaimana. Jangan terjebak, tertipu dengan fenomena-fenomena apapun dalam kekristenan. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.